tes 1 2 3. Oke. Halo teman-teman, kembali bersama Hari di video tutorial Simatron. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang dua prosedur yang namanya sedikit mirip, yaitu volume pocket dan volume pocket. Oke, sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian karena ini menjelang tahun baru Imlek, jadi saya ucapkan selamat tahun baru Imlek, Gongxi Facai, dan kita mulai videonya. Saya mulai dengan new NC file, lalu load model, pastikan UCS nya sudah sesuai, kemudian ikutin saja untuk target part dan stok. Untuk stok saya gunakan kontur, saya ambil base kontur di bawah. Oke. Lalu tentukan posisi bottomnya, ini sudah sesuai, jadi tinggal di OK dan lanjut dengan toolpad. Dan saya mulai dengan prosedur yang pertama, yaitu volume pocket. Volume pocket ini isinya adalah, di sini yang pertama adalah seperti halnya volume rough spiral ataupun paralel. Di sini pertama kali menentukan rem angle. Misalnya di sini saya buat 3. Lalu begitu rem angle muncul, dia akan mengaktifkan blunt size. Kemudian parameter yang lain di sini yang standar adalah surface offset. Jadi ini menggunakan, karena terkategori sebagai 3 aksis, jadi di sini untuk mendefinisikan offset itu adalah part surface. Kemudian untuk vertical step dan side step, di sini secara default menggunakan angka yang sama, 0,40 diameter. Ini adalah karakter standar atau parameter standar pada volume milling, yang umumnya adalah proses facing, jadi pemakanan menggunakan ujung cutter. Oke. Kemudian di sini untuk geometri itu terdapat opsi untuk mendefinisikan geometri berdasarkan pocket. Nah, untuk mendefinisikan pocket ini kita nggak bisa langsung dari dialog di sini. Jadi ini harus keluar dulu untuk masuk ke pocket manager di NC Guide. Oke. Caranya cukup simple, pastikan posisi geometri semuanya terselect, lalu di OK, dan kita akan mendapatkan sejumlah pocket sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ini pocket 1, 2, dan seterusnya. Oke. Jadi dengan cara ini teman-teman bisa dengan mudah mendefinisikan pocketnya. Jadi nanti tinggal select aja sesuai dengan tabel di sini. Khusus untuk area berupa lingkaran, berupa seperti ini, saya lubang paut seperti ini, di pocket manager ini tidak akan langsung mengenali, karena di situ dibatasi hanya untuk di bawah diameter 200. Jadi di situ akan di-ignore. Jadi kalau ini lebih dari 200 baru akan didefinisikan sebagai pocket. Oke, karena di sini diameternya kurang dari 200, jadi dia diabaikan. Dan ini nanti memang diproses menggunakan drill.
Oke. Kemudian keluar dari Pocket Manager, kembali ke sini, Pocket. Jadi, untuk mendefinisikan tinggal select begini, dan semua pocket yang tadi sudah didefinisikan itu akan terpilih. Dan di sini tidak ada definisi top dan bottom selain untuk membatasi. Jadi jika tidak ingin dibatasi, teman-teman bisa langsung save calculate. Jadi kalau dilihat dari toolpad-nya, ini adalah toolpad seperti umumnya volume milling 3 aksis, ataupun jika di 2,5 aksis itu adalah ini pocket spiral ataupun stok spiral. Jadi lebih mirip-mirip ke dua prosedur tersebut. Oke. Jadi secara parameter pun ini mirip dengan graf spiral ataupun graf paralel. Lalu apa yang membedakan dengan graf spiral dan paralel? Jadi jika saya pindahkan ke spiral, tetap dengan menggunakan ini, hasilnya tidak jauh berbeda secara toolpad. Namun untuk yang volume milling graf spiral biasa, bagian ini juga dikenali sebagai area yang harus diproses. Jadi ini hampir tidak ada gunanya. Jadi teman-teman tidak perlu mendefinisikan pocket kalau menggunakan volume milling graf spiral. Karena ini adalah volume pocket, jadi yang terdefinisi sebagai pocket yang harus didefinisikan. Nah, ada kondisi tertentu mungkin menjadi pertanyaan kalau misalnya yang didefinisikan ini hanya yang pocket ini saja, misalnya apa yang akan terjadi? Kan ini belum ada proses, ini proses masih kecil, yang diselect hanya ini. Jadi okay. Itu tadi karena calculate masih proses calculate stop. Nah, hasilnya seperti ini. Di sistem tetap akan mengenali di sini area belum terbuang volumenya, jadi dia masuk tetap menggunakan ramping hanya di bagian sekitar dari pocket yang kita select. Dan karena jadi karena settingannya tidak ada parameter untuk karena setting cutter locationnya on, jadi cutter berada posisinya di ini, tidak di dalam pocket. Oke. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau dilihat stok yang terjadi itu seperti ini. Jadi tetap safe, tidak perlu khawatir. Oke. Lantas jika di-compare dengan yang namanya mirip tadi, di sini adalah volume mill pocket, apa yang membedakan? Saya hidden dulu stoknya. Untuk volume mill pocket, secara default pada saat kita akses volume mill pocket, dia akan mendefinisikan ramp angle dengan nilai yang sudah terisi, yaitu 3 derajat. Kemudian untuk offset, di sini tidak ada offset surface, tapi offsetnya berupa boundary, karena ini memang
cenderung untuk 2,5 aksis. Jadi datanya berupa data boundary. Kemudian di sini teman-teman harus mendefinisikan top dan bottom. Jadi harus mendefinisikan posisi area machiningnya, top dan bottomnya. Kemudian untuk geometri di sini hanya ada kontur, artinya dia adalah data berupa 2D. Jadi meskipun bisa menggunakan NC Pocket di sini, tapi karena di sini ada perbedaan tinggi, jadi saya menggunakan Advanced. Jadi selectnya menggunakan Advanced. Saya mau menggunakan Change. Ini. Kemudian saya pindah ke one by one projected. Kemudian kembali ke Change sampai ke sini. Sini. Kemudian kembali ke one by one tadi, projected. Lalu ulang lagi untuk change. Seperti ini. Namun sayangnya untuk select geometri ini di sini tidak tersedia opsi untuk mendefinisikan top dan bottom dari sini, jadi harus dari tool trajectory. Oke. Kemudian untuk downstep dan side step, ini secara default untuk downstep itu lebih besar daripada side step. Jadi defaultnya adalah seperti ini. Ini menunjukkan bahwa metode ini adalah metode pemakanan side cutting. Jadi yang sisi cutting, sisi dari cutter itu pemakanannya lebih banyak. Jadi pemakanan samping, pemakanan sisi. Oke, saya gunakan default begini aja, terus langsung save calculate. Oke. Jadi karakternya ini adalah proses pemakanan samping, jadi langsung ke depth tertentu dan pemakanan ke ininya kecil, ke sampingnya kecil, bergesernya kecil. Kita coba bandingkan dengan toolpath yang sebelumnya. Jadi ini sekarang saya select semua pocket. Lalu saya calculate. Oke, sekarang nah ini perbandingannya teman-teman. Jadi dari toolpath memang berbeda, bahwa ini yang pertama volume pocket itu adalah konvensional machining, jadi depth of cut kecil, side step besar. Sedangkan volume mill pocket itu adalah pemakanan depth of cut besar dengan side step kecil. Nah, biasanya ini masuk kategori high speed machining. Jadi untuk teman-teman yang mungkin melihat ada dua prosedur ini namanya sama mirip, tetapi kebingungan dengan apa perbedaannya, mudah-mudahan penjelasan ini cukup menjelaskan perbedaan dari volume mill dan volume pocket dan volume mill pocket. Oke, salam save and calculate.